Hari ini kita masih tetap belajar mengenai logika matematika, yaitu mengenai penarikan kesimpulan. Kesimpulan atau biasa disebut dengan konklusi ditarik dari beberapa pernyataan yang diasumsikan benar terjadi. Jadi asumsi-asumsi ini nanti akan disebut dengan premis. Kita langsung lihat ada 3 prinsip dalam menarik kesimpulan yang sah. Yang pertama adalah modus ponens. Oke, premis pertama atau pernyataan pertama, jika P maka Q. Nah, ternyata premis kedua yang terjadi adalah P. Maka konklusinya adalah atau kesimpulannya adalah Q yang akan terjadi. Untuk modus ponens, jika P maka Q, ternyata yang terjadi adalah P, habiskan P-nya, coret, maka yang terjadi adalah Q. Oke, kita lihat contoh. Premis 1. Premis pertamanya adalah jika Tina kehujanan, maka Tina akan masuk angin. Jika Tina kehujanan adalah P, Tina akan masuk angin adalah Q. Ternyata di premis kedua yang terjadi adalah Tina kehujanan. Yang sama ini kamu coret, maka yang tidak kamu coret itulah yang menjadi kesimpulannya. Maka konklusinya adalah Tina akan masuk angin. Begitu dia. Jadi untuk modus ponensnya, premis 1 dan premis 2 P yang sama. Maka hasil dari kesimpulannya adalah pernyataan si Q. Begitulah untuk modus ponens. Yang kedua, contoh yang kedua ya. Premis pertama, jika Riko banyak membaca buku, maka wawasannya luas. Nah, ternyata di premis kedua yang terjadi adalah wawasan Riko luas. Lihat premis 1 dan premis 2 yang sama. Di premis pertama Q, di premis kedua adalah si P. Konklusinya, Riko banyak membaca buku. Begitu dia. Oke, itu untuk modus ponens. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua untuk menarik kesimpulan adalah modus tollens. Modus tollens ini jika P terjadi maka Q terjadi dan ternyata Q tidak terjadi. Begitu dia. Jika P terjadi, Q terjadi, ternyata di premis keduanya Q tidak terjadi atau negasi Q ya, karena dia tidak terjadi. Maka konklusinya adalah negasi P. Oke, kita lihat contohnya aja langsung ya. Premis 1, jika saya berolahraga teratur, maka saya sehat. Premis kedua, saya tidak sehat. Maka konklusinya adalah saya tidak berolahraga teratur. Begitu dia. Ini P, ini Q. Ternyata ini adalah negasi dari Q. Maka hasilnya adalah negasi P. Saya berolahraga teratur. Maka kesimpulannya saya tidak berolahraga teratur. Cukup yang kamu ingat kalau modus tollens dia adalah kalau premis satunya jika P maka Q, ternyata di premis keduanya negasi Q yang terjadi. Q-nya lihat yang saya tandai warna merah ya. Nih ya, artinya dia dicoret. Yang tinggal siapa? Tanda negasi dan si P. Negasi P lah yang menjadi kesimpulannya. Begitu. Oke, yang ketiga adalah silogisme. Prinsip silogisme pada dasarnya jika P terjadi maka Q terjadi. Dan ternyata jika Q terjadi maka R juga terjadi. Kita lihat ya bentuk umumnya. Premis 1 jika P maka Q. Premis 2 jika Q maka R. Maka konklusinya adalah jika P maka R. Q-nya yang sama kita coret. Yang sisa apa? P dan R. Inilah ciri dari silogisme. Oke, kita lihat contoh. Jika X bilangan ganjil, maka 2X bilangan genap. Jika 2X bilangan genap, maka 2X tambah 1 bilangan ganjil.
Konklusinya adalah jika X bilangan ganjil, maka 2X tambah 1 adalah bilangan ganjil. Karena yang sama ini ya, 2X bilangan genap, 2X bilangan genap. Yang tinggal apa? Jika X bilangan ganjil, maka 2X tambah 1 bilangan ganjil. Itulah 3 prinsip dalam penarikan kesimpulan. Modus ponen, modus tollens, dan silogisma. Oke, kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, boleh ditanyakan.